Kalau cara identifikasi SOP makro dan SOP mikro itu seperti apa sih? Oke, nah ini juga tips ya, tips and trick juga nih buat sobat-sobat CCG ya. Nah, jadi SOP mikronya ini adalah mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak kita detailkan di SOP makro, nah bisa kita detailkan di SOP mikro. Jadi Halo sobat-sobat CCG, kembali lagi di segmen CCG Talk Show bersama aku Mili yang hari ini akan ngobrol-ngobrol terkait penyusunan SOP instansi pemerintah bersama Ica. Hai Ica, apa kabar? halo Kak Mili, ketemu lagi ya kita di talk show ini nih, saya Iya, diundang lagi. iya. Apa kabar Ica? Belum dijawab Oh tadi. iya, bener. Alhamdulillah baik Kak Mili. Kak Mili sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik juga. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol terkait penyusunan SOP di instansi pemerintah. Ica kan udah kenyang banget pasti ya ngurusin penyusunan SOP di instansi pemerintah. Mungkin Ica boleh cerita dulu terkait penyusunan SOP yang pernah Ica dampingi. Iya, kalau dibilang kenyang banget sih belum ya, tapi mungkin pernah Belum makan kan mengalami ya? ya beberapa instansi, mungkin mendampingi beberapa instansi ya. Kita sharing-sharing dulu kali ya, Kamili ya. Aku pernah mendampingi instansi di mana aja gitu untuk penyusunan SOP, baik itu juga Kamili tentunya. Nah, mungkin kalau aku nih berkesempatan ya untuk mendampingi penyusunan SOP, baik itu makro atau mikro, itu di Kementerian Perhubungan, itu tepatnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terus juga penyusunan SOP mikro itu di DJKI Kemkumham gitu, dan mungkin beberapa lainnya ya. Nah, kalau Kamili sendiri gimana nih? Oke, tadi kan kalau Ica pernah bantu Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM ya, yang dulu belum berubah sekarang menjadi Kementerian HAM ya. Iya, Nah, betul. kalau aku untuk penyusunan SOP banyak membantu di organisasi perangkat daerah, khususnya di Pemprov DKI Jakarta, di DPMPTSP Pemprov DKI Jakarta. Itu untuk menyusun SOP layanan satu pintu untuk mengubah peraturan gubernurnya. Terus juga di DPMPTSP juga pernah bantu juga untuk bikin pergub untuk penyusunan SOP khususnya di kerjasama KPDBU, itu kerjasama penyelenggaraan kerjasama pemerintah badan usaha. Itu juga pernah bantu di DPMPTSP. Di kementerian juga cukup banyak membantu bersama Ica juga kan di DJKA untuk penyusunan SAP makro yang merupakan turunan langsung dari peta proses bisnis. Jadi kita udah cukup kenyang gitu ya Iya. untuk bantu untuk nyusun SOP di instansi pemerintah. Iya, banyak juga ya Kamil, tapi pastinya itu juga belum disebutin semua nih sama Kamil gitu, dan bukan hanya instansi pemerintahan ya sebenarnya, pas ada juga swasta-swasta yang kita dampingi untuk penyusunan SOP. Ya, karena Ica udah banyak banget bantu untuk penyusunan SOP di instansi pemerintah. Nah, menurut Ica sendiri ya, kenapa sih SOP di instansi pemerintah itu penting banget? Iya, karena kan SOP itu kan sebenarnya kan berupa mekanisme ya alur gitu. Jadi menjelaskan tahapan kerja secara sistematis dan konsisten gitu ya, sehingga dengan adanya SOP ini pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa menjamin konsistensinya. Jadi seandainya nanti ada pergantian pegawai dan lain sebagainya, itu dengan adanya SOP kan jadi ada panduan ya. Jadi kalau misalnya ada karyawan baru, dia nggak bingung tuh apa yang harus aku lakukan nih sebagai orang baru gitu ya. Nah, dengan adanya SOP nih sebagai petunjuk alur kerja, jadi bisa menjamin konsistensi suatu pekerjaan. Oh, nih buat teman-teman yang belum tahu nih Ca, terkait dasar hukum penyusunan SOP di instansi pemerintah itu apa? Terus ada nggak perbedaan antara SOP pemerintah di Kementerian Pusat, lembaga ataupun di SOP untuk di perangkat daerah atau pemerintah daerah? Ya, nah kalau di pemerintahan nih sudah ada aturan ini, yaitu di dasar hukumnya adalah Permen PAN RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Nah, di peraturan ini memberikan arahan nih agar setiap SOP ini disusun secara sistematis, terdokumentasi dan juga sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing unit kerja. Nah, gitu Kamili. Nah, terus pada tahun 2014 juga dikuatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang nomor
nomor 30 tahun 2014 itu tentang administrasi pemerintahan, di mana pada pasal 7 ini ayat 2 ya, poin H, mungkin Bapak dan Ibu atau pemirsa nih bisa mengecek juga sendiri ya di peraturan perundang-undangannya, ini menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan. Jadi oleh karena itu nih, kedua regulasi ini menegaskan bahwa penyusunan SOP ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan mandat hukum untuk menjamin kepastian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Nah, jadi sudah ada aturannya gitu, jadi sudah kuat kalau di instansi pemerintah ini gitu. Oke, baik. Jadi pedoman yang tadi Ica jelasin itu diimplementasi untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, baik itu di pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten. Benar banget. Lalu ya, Ca, di dalam dokumen tersebut, di dalam peraturan tersebut kan dijelasin juga ya, ada beberapa jenis-jenis SOP. Mungkin Ica juga boleh cerita jenis-jenis SOP yang ada di dalam peraturan itu seperti apa, mungkin secara singkatnya aja. Oke, jadi berdasarkan peraturan Menpan RB tadi nomor 35 tahun 2012, ya jadi dalam pedoman itu disebutkan bahwa berdasarkan jenis kegiatannya, SOP ini dibedakan menjadi SOP teknis dan juga SOP administratif. Nah, itu bedanya adalah kalau SOP teknis itu lebih rinci. Jadi dilakukan oleh satu pelaksana. Mungkin kalau yang kita tahu, ya Bapak dan Ibu tahu itu ada juknis, nah itu adalah SOP teknis. Nah, yang kedua itu SOP administratif, itu sifatnya adalah umum dan juga melibatkan banyak pelaksana gitu. Jadi dalam kita mengerjakan suatu proses itu pelaksananya itu bukan hanya satu orang gitu, atau satu unit gitu. Nah, tujuannya itu untuk menyesuaikan tingkat kedalaman prosedur dengan kebutuhan pelaksana tugas. Ya, nah kemudian ada juga berdasarkan cakupan dan besaran kegiatan, yaitu ada SOP makro dan SOP mikro. Nah, di mana SOP makro dan SOP mikro ini adalah bagian dari SOP administratif tadi. Nah, apa sih bedanya SOP makro dan SOP mikro? Nah, mungkin yang tadi kita di awal ya kami lihat beberapa instansi pemerintah yang kita dampingi itu adalah kita membantu untuk penyusunan SOP makro dan SOP mikro. Jadi kalau SOP makro itu menjelaskan gambaran besar alur kerja, di mana yang kita bedakan adalah skupnya. Jadi kalau SOP makro itu biasanya adalah lingkupnya adalah lingkup organisasi, lingkup kementerian, lingkup lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi nanti lintas fungsinya gitu ya, atau pelaksana yang terlibat adalah yang kita lihat adalah antar UK1 ya, atau unit kerja atau unit eselon 1, ataupun juga unit eselon 2 atau unit kerja di eselon 2. Nah, kemudian kalau SOP mikro itu adalah bagian dari SOP makro. Jadi kita gambarkan alurnya secara lebih detail dan lebih rinci lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan SOP makro gitu ya, kegiatan penyusunan renstra gitu ya. Nah, jadi SOP mikronya ini adalah mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak kita detailkan di SOP makro. Nah, bisa kita detailkan di SOP mikro. Jadi misalnya tadi dalam penyusunan renstra mungkin ada proses bagaimana pembahasan di unit kerja terkecilnya. Nah, itu nanti yang akan kita gambarkan seperti itu. Jadi nah, kalau SOP mikro ini, kalau tadi SOP makro ada cakupannya adalah organisasi, kalau SOP mikro ini cakupannya adalah di unit kerja di bawah eselon 2-nya sendiri, atau unit kerja yang lebih kecil dari organisasinya, seperti itu, Kak. Oke, mungkin kalau SOP makro itu lebih biasa kita nurunin langsung dari dokumen peta proses bisnisnya ya, bisa judulnya sama kayak judul peta lintas fungsi di proses bisnis, atau bisa jadi lebih detail gitu, bisa dipecah jadi 2. Dan kalau bedanya dengan peta proses bisnis antara SOP makro atau SOP, karena di SOP ini kan ada 5 unsur ya, Caya, terkait penyusunan SOP. Siapa melakukan apa, bagaimana caranya, syarat ketentuannya, dan mutu bakunya, waktunya, kayak gitu. Beda sama peta proses bisnis. Kalau peta proses bisnis kan menunjukkan siapa melakukan apa aja. Bener gak, Ca? Iya, Kamili, bener banget. Iya, oke deh, Ca. Kita lanjut cerita-cerita lagi ya, Ca. Tadi kan Ica udah ngejelasin terkait jenis-jenis dari SOP yang ada di dokumen Permenpan 35 tahun 2012. Nah, mungkin buat teman-teman yang sobat-sobat CCG atau pemirsa yang tadi Ica katakan ya, kalau cara identifikasi SOP makro dan SOP mikro itu seperti apa sih? Mungkin dari Ica boleh kasih tahu cara sederhananya.
Boleh kan? Oke, nah ini juga tips ya, tips and trick juga nih buat sobat-sobat CCG ya. Jadi untuk kita mengidentifikasikan judul-judul SOP itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita identifikasikan dari tugas dan fungsi yang tertuang di dokumen OTK ya, atau organisasi dan tata kerja. Kemudian yang kedua, bisa kita identifikasikan dari peta proses bisnis gitu. Jadi kalau peta proses bisnis itu kan kita turunkan sampai dengan peta lintas fungsi atau peta level N. Nah, dari judul-judul tersebut bisa bisa kita turunkan dan hasil turunannya itu adalah bisa menjadi judul SOP. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa dari SOP existing gitu. Jadi pastinya di instansi pemerintahan Bapak dan Ibu itu sudah punya SOP. Nah, SOP itu tidak sia-sia, bisa kita review kembali kira-kira mana sih proses-proses yang masih relevan atau yang masih eksis gitu saat ini, itu bisa kita review lagi gitu bagaimana alurnya dan lain sebagainya, atau misalnya proses-proses yang sudah tidak relevan itu tidak kita adopt lagi untuk menjadi judul SOP. Mungkin itu sih Kamili. Oke, baik. Jadi dalam pembahasan CCG Talk Show hari ini, berarti aku ambil kesimpulan ya bahwa Oke. penyusunan SOP itu di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Permenpan 35 tahun 2012 itu memiliki pengelompokan yang bertujuan untuk memastikan efisiensi, konsistensi, dan juga keterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Dan juga tadi Ica sebutkan juga ada beberapa jenis SOP yang berdasarkan sifat kegiatan, lalu juga berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya. Kalau yang sifat kegiatan itu ada SOP teknis sama SOP administratif. Kalau yang cakupan dan besaran kegiatan itu ada SOP makro dan SOP mikro. Lalu juga tadi yang terakhir terkait identifikasi penyusunan SOP itu bisa menggunakan beberapa sumber dokumen. Ada dokumen organisasi dan tata kerja atau OTK, terus juga ada dokumen peta proses bisnis dan juga SOP existing. Oke, semoga implementasi penyusunan SOP dan implementasinya ini di instansi pemerintah dapat membangun sistem kerja yang efektif dan efisien dan juga lebih terstruktur. Oke, sobat-sobat CCG, terima kasih telah menonton CCG Talk Show untuk sesi kali ini. Semoga ngobrol-ngobrol santai CCG Talk Show hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu atau sobat-sobat CCG dalam penyusunan SOP di instansi pemerintah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Share. Poknosenti Consulting Group. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.